Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dalam implementasi algoritma YOLO V8 untuk deteksi dan klasifikasi kendaraan pickup dan truk berbasis computer vision. Di sini terdapat 3 orang, yaitu saya sendiri Janur Rohmani, yang kedua ada Jonathan Pakpahan, yang ketiga Muhammad Azhar Saputra. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan computer vision memungkinkan sistem mengenali objek secara otomatis melalui citra digital. Yang kedua, algoritma YOLO banyak digunakan karena mampu melakukan deteksi objek secara tepat dan real time. Yang ketiga, kendaraan pickup dan truk sering memiliki kemiripan visual sehingga sulit dibedakan oleh sistem biasa. Yang terakhir, oleh karena itu, penelitian ini menggunakan YOLO V8 untuk meningkatkan akurasi dan klasifikasi kendaraan. Rumusan masalah dari penelitian kami yaitu, yang pertama, penelitian ini berfokus pada 3 permasalahan. 1. Bagaimana implementasi YOLO V8 dalam mendeteksi kendaraan berbasis citra. Yang kedua, bagaimana performa model dalam klasifikasi pickup dan truk. Yang ketiga, seberapa akurat model dalam membedakan kedua jenis kendaraan tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, mengimplementasikan algoritma YOLO V8 pada sistem deteksi kendaraan. Yang kedua, mengklasifikasi kendaraan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, pickup, dan yang kedua adalah truk. Yang terakhir, mengevaluasi performa model menggunakan matriks akurasi dan mean average precision atau MAP. Manfaat dari penelitian ini yaitu, yang pertama, membantu pemantauan lalu lintas secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi sistem deteksi kendaraan berbasis AI. Yang terakhir, menjadi referensi penelitian selanjutnya dalam bidang computer vision. Yang pertama di sini YOLO, you only look once. YOLO adalah algoritma deteksi objek berbasis deep learning yang bekerja dalam satu tahap proses. Keunggulan YOLO yaitu 1. Prosesnya cepat. Yang kedua, cocok untuk real time. Yang ketiga, akurasinya tinggi. Yang terakhir, YOLO mendeteksi objek menggunakan bounding box dan confidence score. Yang kedua, computer vision. Computer vision merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami informasi visual. Penerapan computer vision antara lain CCTV cerdas, kendaraan otonom, sistem keamanan, dan yang terakhir analisa lalu lintas. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan. Di sini saya lanjutkan ada deteksi objek. Deteksi objek melibatkan 2 proses utama, yaitu lokasi, menentukan posisi objek, gambar, klasifikasi, mengidentifikasi jenis objek. Metode YOLO termaksud one stage detector sehingga lebih cepat dibanding two stage detector. Kemudian di sini ada YOLO V8. YOLO V8 merupakan versi terbaru dari algoritma YOLO yang dikembangkan oleh Ultra Tintic, memiliki dalam hal akurasi, kecepatan, dan efisiensi komputasi menggunakan metode error-free detection yang lebih optimal dalam mendeteksi objek. Kemudian di sini dataset penelitian. Dataset diperoleh dari platform Kaggle Facial Object Detection Dataset. Jumlah data 25.978 gambar. Kelas kendaraan ada bus, car, pickup, truck, dan van. Penelitian difokuskan pada klasifikasi pickup dan truck. Kemudian ada anotasi bounding box. Anotasi dilakukan menggunakan bounding box. Bounding box digunakan untuk
menentukan posisi objek, memberi label kelas, membantu model mengenali objek. Format anotasi disimpan dalam file teks sesuai standar YOLO. Kemudian penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan pertama, YOLO V4 menghasilkan MAP 62,34%. Kemudian YOLO V5 mencapai MAP 87,25%. Dan yang terakhir YOLO V8 mencapai MAP 50 sebesar 0,92. Hasil ini menunjukkan YOLO V8 memiliki performa terbaik. Kemudian perancangan model. Model yang digunakan adalah YOLO V8 Pre-trained. Konfigurasi model ada beberapa bagian. Pertama, input gambar 60 kali 60 640 pixel. Kemudian jumlah kelas 2, kelas pickup dan truck. Kemudian model dilakukan fine tuning menggunakan dataset penelitian. Dan yang terakhir, pre-processing data. Tahap pre-processing dilakukan untuk meningkatkan kualitas data. Proses meliputi menghapus gambar blur, menghapus file rusak, menghapus data duplikat, menyesuaikan format data. Tujuan utama adalah menghasilkan dataset yang bersih dan optimal. Oke, sekarang kita akan menuju pelatihan model. Pelatihan model dilakukan secara interaktif menggunakan data training. Parameter utamanya ada di approach, learning net, dan batch size-nya. Selama pelatihan dilakukan evaluasi untuk menggunakan validation data untuk memantau performa model. Pembagian dataset dibagi menjadi 7.000 data citra untuk training yang digunakan untuk melatih model dan 1.000 data validation. Jadi dari 27.000 data yang ada 25.000 data yang ada di awal, itu saya lakukan filtrasi lagi untuk memastikan bahwa data-data tersebut emang valid dan bisa meningkatkan hasil training seperti itu. Pembagian ini bertujuan mencegah overfitting tentunya. Implementasi saya menggunakan Google Colab. Alasannya karena mendukung GPU cloud, itu lebih cepat dan memudahkan untuk kolaborasi antar tim, mempercepat komputasi dan mudah digunakan. Google Colab membantu proses training menjadi lebih efisien. Aturan penelitian pada tahap pertama, kita mengumpulkan data yang didapat dari Kaggle, lalu kita pre-processing, kita filter dulu data-data yang valid dari 25.000 jadi 8.000, lalu kita anotasikan data tersebut. Selanjutnya kita trainingkan kepada modelnya. Setelah kita training, kita coba hasil evaluasi training tersebut dan analisa hasilnya. Untuk evaluasi model dievaluasikan menggunakan precision, ketepatan prediksi, recall, kemampuan mendeteksi store objek, MAP, rata-rata akurasi deteksi. Matriks ini digunakan untuk mengukur kualitas model. Kali ini saya akan coba demonstrasikan modelnya. Oke, untuk pertama diperlukan koneksi terhadap Google Drive dikarenakan untuk melakukan kolaborasi dengan tim kita perlu Google Drive, karena jika tidak Google Colab akan bersifat cache, ketika kita close itu langsung dihapus. Lalu saya install library yang dibutuhkan oleh YOLO dan lain-lainnya, seperti Kaggle dan YOLO, Ultralytics, Torch, zip file untuk membongkar si zip ininya. Lalu saya tambahkan ini ekstrak data dari Kaggle-nya. Lalu saya filter, saya hanya memprioritaskan pada saat training tuh ID 2 dan ID 3 yaitu pickup dan truck saja karena sesuai temanya. Setelah itu saya coba simpan gambarnya agar memudahkan saya jika ingin melakukan training suatu saat. Lalu saya lakukan training menggunakan YOLO 8 Nano karena itu adalah model yang paling possible di reach dengan GPU kecil. Dia lebih ringan karena dia nano. Dan hasilnya untuk training box loss-nya dia menurun sesuai yang kita inginkan, karena kita ingin untuk loss dari box-nya itu mengecil ya. Loss-nya, training CLS-nya juga menurun, DLF-nya juga menurun, metric precision-nya juga naik hingga angka 8,89%, metric recall-nya juga naik
Validation box loss-nya juga naik, validation calculation loss-nya juga turun, validation DFL loss-nya turun, matriksnya juga tetap stabil, matriks MAP-nya juga naik lagi. Ini confusion matriksnya. Dan sekarang kita akan coba lakukan testing. Ini saya sudah punya data pickup, tapi untuk ini kita coba run. Dia akan melakukan run model terhadap model terbaik hasil dari training yang di atas. Dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk model apa ya, Trapp Swan Horeg. Oke. Kita ambil ini, mimic address, dan kita tempelkan si image-nya ke sini. Dan ini, dia mendeteksi track dengan confidence 8,9, which is itu sesuai data trainingnya yang hasilnya itu 89% confidence. Untuk dataset, ini dataset yang saya gunakan untuk melakukan trainingnya. Ini tentunya sudah dilakukan labeling dengan YOLO format, seperti ini contohnya. Oke, kesimpulannya. Berdasarkan rancangan penelitian, YOLO V8 berhasil mendeteksi kendaraan secara efektif. Model mampu membedakan pick up dan truk berdasarkan ciri visual. Evaluasi model akan menunjukkan tingkat akurasi sistem. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.